salwa. Jihan jannah. Jannah deh. Merah merah. Hati masjid. Tobito mau dan saja aku lalu. Tapi aja istilah. Cara sabila. Nah, anak saja. Selanjutnya untuk mengetes konsentrasi anak saja. Yuk, saja buat breaking. Silakan tepuk 2 kali. Saja instruksinya tepuk 2 kali ya. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk kanan, tepuk kiri. Masya Allah, luar biasa hebat anak saja semuanya. Langsung kompak, langsung tertib, luar biasa. Nah, hari ini anak saja kita akan belajar tentang profesi dan tugas. Anak ustazah tahu nggak profesi itu apa? Iya, benar sekali, profesi itu sama dengan mandor. Nah, Masya Allah, kira-kira anak ustazah setelah saja tampilkan video ini ada nggak ya pekerjaan saya? Lihat, perhatikan ke depan ya nak. Perhatikan dulu, ada nggak ya? Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan setelah selesai video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Iya, alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang 35 profesi dan tugasnya. Teman-teman tahu apa itu profesi? Iya, profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan suatu keahlian atau keterampilan. Baiklah teman-teman, yuk kita mengenal lebih jauh tentang macam-macam profesi. Yang pertama, ada yang tahu ini profesi apa ya? Iya, ini namanya astronot. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menerbangkan pesawat ke luar angkasa atau ke antariksa. Biasanya astronot ini mau mengadakan penelitian ke luar angkasa teman-teman. Karena itu tidak sembarangan orang yang bisa jadi astronot, pasti membutuhkan keahlian. Nah, kalau yang ini ada yang tahu? Seperti gambar apa ya? Iya, ini namanya apoteker. Tugasnya adalah menyiapkan berbagai macam obat-obatan. Kalau teman-teman ke rumah sakit, nah, yang bagian menyiapkan obat adalah apoteker. Kalian mau jadi apoteker? Boleh, sekolah yang rajin ya. Nah, kalau ini kalian tahu gambar apa? Profesi atlet. Atlet itu suka berolahraga biar bisa berprestasi. Macamnya banyak. Ada atlet sepak bola, atlet bulu tangkis, atlet lari, dan sebagainya. Kalau kalian suka berolahraga, kalian bisa menjadi atlet. Yang penting rajin belajar dan berolahraga. Nah teman-teman, terus ada yang tahu ini profesi apa? Ini adalah arsitek teman-teman. Tugasnya merancang dan menggambar berbagai macam gedung bangunan. Wow, kalau kalian mau membuat rumah,
kalian bisa meminta bantuan arsitek untuk merancang proyek rumahnya yang gratis, teman-teman. Selanjutnya, kalau ini sudah tidak asing lagi, kita kembali namanya adalah profesi bidan, teman-teman. Bidan itu tugasnya memeriksa kehamilan dan membantu melahirkan. Nah, kalian dulu ketika lahir, ibu kalian dibantu oleh bu bidan sehingga kalian bisa lahir dengan sehat dan dengan selamat. Maka boleh kalau kalian ingin menjadi bidan, kalian bisa sekolah dengan rajin, dengan semangat. Terus kalau ini profesi apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Profesi ini tugasnya membersihkan dan merapikan berbagai macam ruangan gedung-gedung. Iya, namanya cleaning service, teman-teman. Wah, cleaning service itu sangat berjasa karena membersihkan lingkungan kerja kita sehingga menjadi nyaman. Teman-teman, kalau ini profesi iya, dokter, teman-teman. Oh, dokter itu memeriksa dan mengobati orang sakit. Kalian pernah kan sakit? Terus pergi ke rumah sakit sama dokter diperiksa, diberi obat. Akhirnya kalian menjadi sehat kembali. Alhamdulillah. Teman-teman, selanjutnya iya, ini namanya dosen, teman-teman. Dosen itu adalah tugasnya mengajar para mahasiswa di perguruan tinggi. Besok kalau teman-teman sudah kuliah akan bertemu dengan Pak dosen. Kalian rajin belajar ya, biar menjadi dosen, teman-teman. Selanjutnya, profesi yang satu ini adalah membuat dan merancang berbagai macam baju. Kalian kan kalau pakai baju macam-macam modelnya. Nah, itu ada yang merancang, teman-teman. Siapa? Namanya desainer baju. Wow, kalau kalian jadi desainer baju, kalian bisa membuat berbagai macam model baju sesuai dengan keinginan. Yang penting tetap sopan dan baik, oke? Nah, kalau ini adalah namanya profesi fotografer, teman-teman. Fotografer itu biasa mendokumentasikan berbagai macam acara, memfoto gambar-gambar sesuai dengan yang diinginkan. Terus masih ada tidak profesi yang lain? Banyak. Salah satunya ini, teman-teman. Ini adalah guru. Guru itu profesi yang sangat mulia karena dia mengajar siswa di sekolah, mendidik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Maka guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Yang mau jadi guru harus ada biar negara kita pintar-pintar, teman-teman. Nah, ini namanya hakim yang suka memimpin sidang. Kalau ada permasalahan, biasanya dibawa ke hakim, kemudian disidang untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Teman-teman, boleh loh jadi hakim, tapi harus jujur dan harus adil, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita mengenal profesi koki. Koki itu tugasnya memasak berbagai macam makanan, baik di restoran ataupun di hotel. Wow, kita masak, teman-teman. Asik kalau kita masak. Makanannya, ya kan? Nah, kalau kalian biasa belajar, biasanya kan bayarnya di mana? Bayarnya kasir. Nah, ini adalah profesi kasir, teman-teman, menerima pembayaran belanja di toko. Terus ada juga profesi lainnya, yaitu menjadi karyawan, baik
teman-teman. Tugas saya bekerja di pabrik atau di kantor, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinannya. Terus ada juga yang suka memperbaiki kendaraan yang rusak. Namanya mekanik. Wow, ini harus sekolah teman-teman ya kan? Harus belajar sehingga bisa memperbaiki berbagai macam kendaraan. Makanya rajin belajar ya. Tapi kalau teman-teman suka menggambar, boleh menjadi pelukis yang suka menggambar berbagai macam bentuk. Bisa menggambar pemandangan, kaligrafi, menggambar rumah, dan lain sebagainya. Pinter ya yang suka menggambar. Terus, kalau kalian yang suka menulis, boleh juga tuh bekerja menjadi seorang penulis yang membuat berbagai macam buku. Dengan buku kita melihat tekniknya yang benar. Baru tambah mana? Putar ke belakang. Silakan baca ini putar ke belakang. Abi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marzuki, PDP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini kami melaksanakan pra supervisi atau observasi
hari ini kami melakukan pasca observasi yang didampingi oleh Pak Pipi, Pak Abdul Malik sebagai pengajar praktik saya, dan di sebelah kanan saya ada guru kita Ustazah Tira Rosita ya, selaku guru bahasa Indonesia di kelas 2. Benar saja. Oke, sebelumnya langsung saja. Gimana kabarnya saja? Ya. Bagaimana dengan kegiatan di kelas? Apakah berjalan dengan baik? Bagaimana? Selanjutnya, bagaimana nih perasaannya setelah saya observasi kemarin? Senang, bahagia, karena mendapat ilmu baru ya Pak ya. Nah, perbaikan-perbaikan dalam belajar. Mas lihat kemarin di pertama itu oral saja luar biasa ya, dan menyampaikan ada pembelajaran juga. Selanjutnya kemarin kan ada beberapa, setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah tercapai semuanya Pak. Selanjutnya ada nggak kendala di dalam kelas ketika melakukan pembelajaran selama ini? Kalau kendala ada sedikit di kelas ya, kondisikan anak-anak. Kondisian anak-anak ya. Kira-kira selama ini apa yang sudah saya lakukan untuk memaksimalkan perkondisian peserta didik di dalam kelas? Ada beberapa sih Pak. Yang pertama, misalkan dulu dalam ini ya, maksudnya di bidang kelasnya yang pertama. Nah, yang kedua terus inovasi dalam pembelajarannya, kelompok atau yang lain gitu. Nah, kemudian memberikan speaking gitu untuk melatih konsentrasi mereka gitu agar pembelajaran selanjutnya lebih fokus, lebih baik dan lebih santai gitu, dan bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Sekarang Ustazah, bagaimana dengan fokus ketika saya menyampaikan fokus kita untuk melakukan observasi kemarin? Apakah terlaksana? Apakah semua terlaksana? Alhamdulillah terlaksana Pak. Fokusnya itu di kepemimpinan murid dan jiwa gotong royongnya atau kerjasamanya. Kira-kira ada nggak saja untuk kedepannya apa yang harus saya lakukan dan perbaikan kedepannya yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran sudah saja lakukan di kelas kan? Ya, pasti harus ada tetap ini perbaikan ya Pak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kedepannya. Oke. Kira-kira dalam memperbaiki ini rencana saja kedepannya bagaimana? Apakah menunggu masukan dari kepala sekolah atau termasuk jawab itu bagaimana? Atau ada inisiatif dari saya sendiri? Yang pertama, langkah yang pertama saya ambil pastinya dari diri sendiri ya Pak, untuk memperbaiki terus peningkatan dan kualitas pembelajaran. Kan sekarang sudah banyak media yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua pastinya minta juga itu masukan atau kritik atau yang membangun lainnya dari teman sejawat. Nah, kemudian yang pastinya tidak bisa ini mungkiri, pasti juga kita minta dari kepala sekolah gitu, kepala sekolah atau wakil kurikulum, karena dari kepala sekolah pasti udah punya program itu gitu, tapi kan bisa juga kita lakukan programnya itu yang pertama dari kepala sekolah ada mungkin membuat pelatihan meningkatkan kualitas. Yang kedua ya saya sendiri juga kalau emang kekurangan saya itu saya minta dikoreksi oleh kepala sekolah gitu, diberikan masukan. Nah itu Pak dari kepala sekolah, teman sejawat dan mungkin dari yang lainnya juga gitu yang bisa meningkatkan pembelajaran kepada pembelajaran saya. Terus saya memang dalam sebuah organisasi itu kan pimpinannya sebagai manajer atau selaku penanggung jawab itu. Alangkah baiknya kita selalu melakukan koordinasi komunikasi yang baik dengan pimpinan kita. Selanjutnya bagaimana cara Ustazah
untuk memperbaiki kelemahan saja. Ataupun kendala yang dihadapi selama proses mengajar di kelas. Kalau untuk memperbaikinya, ya kita perbaiki setiap saat. Nah, di setiap pertemuan itu pasti kita lakukan perbaikan-perbaikan. Terus ya, yang penting kita selama ini harus memberikan yang terbaik kan, yang terbaik dari yang kemarin-kemarin itu. Selanjutnya, kira-kira pelaksanaan misalnya melakukan perbaikan itu kapan? Apakah menunggu seminggu lagi ataupun sebulan lagi, itu bagaimana? Akan terus dilakukan. Nah, pertemuan berikutnya itu harus ada perbaikan. Iya. Bisa ada perbaikan Nah, ya, misalnya. kalau minggu ini masuk, minggu depan masuk, berarti di minggu depan tuh harus ada perbaikan Ya, langsung. itu sekali harus ada perbaikan untuk memperbaiki pembelajaran kita. Kira-kira ada nggak pihak yang bisa membantu Ustazah dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Seperti yang saya sebutkan tadi, Pak, dalam meningkatkan yang pertama itu itu sendiri ya, Pak. Ya. Nah, yang kedua dari pihak kepala sekolah, yang ketiga dari teman sejawat. Cukup sekian dan untuk pra observasi kami hari ini. Nah, cukup sekian pasca observasi kami ini, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.